Ayo kita coba sama-sama bergerak, sama-sama belajar, karena bisa dengan presenter radio, bisa dengan dunia MC, bisa dengan skill berbicara, sehingga orang-orang di Kuningan ini lebih komunikasi dan komunikatif. Saya Pandu Bimantara, lahir di Kuningan tahun 88. Selama ini dari kuliah itu memang betul-betul sudah diarahkan oleh orang tua memang ke arah komunikasi. Alhamdulillah, pahit manis berdarah-darah itu sudah luar biasa. Nah, di usia saya sekarang alhamdulillah sudah mempunyai istri dan juga akan dikaruniai anak. Insya Allah betul-betul menjadi sesuatu yang maksimal, terutama di dunia broadcast. Nah, secara garis besar sebetulnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Kang Afan yang sudah betul-betul memberikan ruang. Karena alhamdulillah Kang Afan ini juga satu alma mater dengan saya secara pribadi. Itu juga betul-betul ya alhamdulillah lah, mungkin sudah jodoh. Dan sekilas ketika terkait dengan dunia media, terutama terkait dengan media broadcast, awal mula itu sebetulnya orang tua itu tahun 2000 itu kondisi di Kuningan radio itu betul-betul menjadi sangat luar biasa potensi. Nah, alhasil sekitar tahun 2000 itu sudah mulai diprogres terkait nama radio itu sendiri. Nah, terkait radio KOS ini sebetulnya dulu berawal dari radio Suara Kosgoro. Nah, karena basic orang tua, nah akhirnya tahun 2006 alhamdulillah akhirnya bisa secara komersil. Secara komersil ini artinya penyempurnaan secara legalitas pemerintah saat itu terkait dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat KPID ini betul-betul melegalkan dan juga menyaring dari total radio sekitar 12 stasiun radio itu disaring dan luar biasa secara legalitas perizinan. Alhamdulillah KOS menjadi salah satu bagian yang bisa juga ikut berkiprah di Kuningan. Nah, hanya memang perbedaan ketika terkait dunia radio ini agak sedikit krusial. Artinya betul-betul harus dengan visi-misi yang jelas. Karena pemerintah sendiri kan terkait media broadcast ini kan sebetulnya media publik lokal, sehingga sederhananya adalah pemerintah mempercayakan kepada pihak swasta bisa tidak dipertanggungjawabkan secara material ataupun non material. Nah, 2006 singkat cerita akhirnya disinilah di Dewi Sartika Radio KOS FM di bawah naungan PT Radio Bakti Satria mulai berkiprah. Secara otomatis manajemen juga arah pandang radio ini sendiri juga betul-betul harus perjelas. Nah, alhamdulillah tahun 2006 waktu itu saya keluar SMA langsung S1 ngambil ilmu komunikasi di Cirebon. Karena orang tua hanya punya 2 anak, saya dan kakak. Kakak secara legal formal terkait manajemen radio, saya selalu dieksekusi di lapangan. 2006 segmentasi radio KOS itu ke anak muda. Jadi pada saat itu usia saya kurang lebih sekitar 20 tahun lah. Nah, itu
itu betul-betul luar biasa karena dipikir Kuningan ini dengan penduduk 1,1 juta jiwa, saya berpikir 40% anak muda bisa kita garap. Akhirnya Kos FM dengan tagline saat itu ke anak muda berjalan. Nah, 2006 alhamdulillah, 2009 saya lulus S1. Saya punya beberapa rekan di Cirebon, beberapa radio, satu grup. Itu akhirnya saya berelaborasi terkait radio ini mau dibawa ke arah mana. Nah, salah satu hal yang paling krusial adalah ternyata harus ada pihak kedua, yakni klien-klien. Alhamdulillah 2009, 2010 klien berdatangan. Pada saat itu mulai progres. Beberapa klien diantaranya dari provider, terus dari waralaba, dari konten rokok, karena saat itu tombaknya adalah di sana. Dalam tanda kutip, secara eskalasi radio hidup, terus juga manajemen hidup. Nah, alhasil tetapi tahun 2012 itu ternyata media radio ini secara eskalasi nasional itu mendapatkan dampak entah apa namanya, tapi dampak globalisasi. Instagram bermunculan, Twitter bermunculan, diawali dari Facebook dan segala rupa. Nah, YouTube, nah sehingga akhirnya radio harus berpikir tidak hanya on air, tetapi akhirnya harus ada off air. Nah, off air ini yang betul-betul secara rasional, divisi off air ini adalah event organizer. Nah, saya berpikir untuk ekspansi keluar kota tidak mungkin karena secara girok pribadi itu kan memang saya orang Kuningan. Akhirnya dicobalah minimal mulai 3 Cirebon. Akhirnya 2011 PT Radio Bakti Sangkuriang membuat satu unit perusahaan baru anak cabang, yakni CV Kos Global Indo Group yang dipimpin langsung oleh kakak. Nah, akhirnya saya berpikir pada saat itu kita ekspansi kepada off air, yakni event organizer. Nah, klien-klien yang betul-betul sudah berjalan ini kita copy paste, on airnya dapat, off airnya dapat. Nah, akhirnya PT Radio Bakti Sangkuriang dengan tim CV Kos Global Indo Group dengan total SDM kurang lebih sekitar 20 orang akhirnya menjalankan program itu, maintain terus. Akhirnya kami membuat unit baru, unit mobile siar siaran di luar, sehingga 2011, 2012 itu betul-betul titik puncak saya analisis secara media broadcast ataupun event organizer ini berkembang. Nah, 2013 ketika saya melanjutkan jenjang sekolah S2, nah bertemulah dengan Kang Afan, memulai titik balik lah gitu. Nah, ternyata hampir rekan-rekan saya radio-radio yang ada di Tasik, Style, yang ada di Cirebon, yang ada di Bandung juga mendapatkan dampak yang sama, bahwa radio ini betul-betul harus kreatif murni. Nah, 2012 akhirnya saya coba bergabung dengan MNC Network, Kosindo Trijaya. Jadi segmentasi dirubah, anak muda menjadi dewasa, berjalan kurang lebih 2-3 tahun. Nah, 2014 saya menyelesaikan studi, 2015 beres. Ternyata Radio Pos ini mulai dihajar kembali dengan sistem ekonomi yang akhirnya harus hidup. Akhirnya Radio Pos FM ini berubah drastis secara multi segmen. Jadi secara dianalisis ternyata dari total penduduk 1,1 juta jiwa, alhasil pendengar teenagers, anak muda ini rata-rata sekolah di Kuningan, SMA, SMK, dan move pindah ke luar kota. Mereka mencari institut negeri dalam tanda kutip.
Akhirnya saya analisis ulang, di-compare ulang. Alhasil adalah ternyata 75% penduduk orang Kuningan memang multi segmen. Secara usia, secara ekonomi, akhirnya Radio Kos oleh jajaran komisaris akhirnya dituangkan dalam hal hasil multi segmennya adalah multi segmen etnik. Secara otomatis ketika sudah radio bermulti segmen, secara prinsip akhirnya radio ini harus berkembang, bertahan hidup secara ekonomi, secara inspiratif program dan kreatif. Ini betul-betul akhirnya menjadi konsentrasi bagi dunia penyiaran. Nah, akhirnya di satu sisi di sektor bawah ini sedang menjamur terkait dengan herbal radio ini. Jadi hampir betul-betul bisa dikatakan ekonomi radio ini bisa dikatakan betul-betul sedang tiarap lah. Nah, tetapi untuk Radio Kos sendiri akhirnya mencoba untuk bergaining terkait on air, akhirnya memunculkan sebuah produk terkait multi segmen itu sendiri. Nah, alhamdulillah satu sisi divisi on air secara otomatis di samping dengan manajerial dan jaringan. Jadi kalau misalkan ternyata ada satu produk di sebuah radio terkait herbal, akhirnya kita secara manajemen harus juga bergaining dengan dinas kesehatan, juga dengan pemerintahan daerah. Outputnya adalah terhadap edukasi terhadap konsumen, di penguatan produk itu sendiri. Secara stimulan akhirnya Radio Kos sendiri punya sebuah produk yang itu sudah diteliti secara penelitian, secara riset, segala rupa. Jadi betul-betul all in. Nah, tetapi terkait menghadapi pasar program, radio juga betul-betul harus punya eksistensi dan program itu sendiri. Nah, alhamdulillah 2015 saya beres melanjutkan S2 dengan Kang Afan. Akhirnya saya juga bergabung di Universitas Islam Al-Ihya, universitas swasta berbasis Islam. Alhamdulillah di sana juga ada program komunikasi. Akhirnya saya dengan Kang Afan itu berkiprah di sana sampai hari ini. Jadi secara edukasi pendidikan, akhirnya saya coba berbagi share pengalaman dengan mahasiswa, dengan pihak rektorat, terkait dengan kemajuan kampus, dikaitkan dengan kemaslahatan Unisa ke depan. Ya mudah-mudahan di lahirnya Unisa juga bisa betul-betul mengimbangi di Kuningan itu sendiri. Nah, alhasil sampai hari ini 2019 menginjak ke 2020, betul-betul akhirnya ekspansi dan betul-betul daya tarik dari radio ini harus terus bertahan. Jadi setelah dianalisis akhirnya memang media radio ini menjadi sebuah feel the power dari banyak perusahaan. Akhirnya konten on air dikaitkan dengan multi segmen, terkait dengan edukasi pendidikan, terkait dengan edukasi konsumen, terkait dengan dunia kesehatannya, off airnya juga harus bergaining dengan pemerintahan setempat. Dibuatlah sebuah program inspirasi lokal, tiap desa akhirnya menunjukkan sebuah inovasi, dunia kampus juga. Ya akhirnya sampai hari ini kita masih bertahan itu. Kalau ditanya rata-rata omset sebetulnya hampir sama lah, tapi paling tidak minimal kalau saya berpikir minimal operasional radio ini terus bertahan, karena Kuningan ini hanya ada 7 radio swasta yang berlegal dan izin, 1 ditambah radio pemerintah yakni LPPL Kabupaten Kuningan. Nah, saya berharap dukungan support juga secara real ataupun non real itu betul-betul bisa betul-betul menjadi daya support untuk media radio. Di samping memang akhirnya harus berjalan dengan media sosial, dengan dunia ekonomi di Kabupaten Kuningan. Nah, harapan betul-betul secara pribadi pemerintah daerah juga bisa mensupport Kabupaten Kuningan bisa lebih baik, karena salah satu pionir Kabupaten Kuningan adalah terkait wisata nantinya. Itu saya melihat dengan akses jalan tol dengan betul-betul dibuat
Ya, singkat padatnya adalah mungkin kalau di kabupaten ibu kota Kuningan ini adalah Bogor lah tempat wisata. Jadi alhasil sebagai daya tarik, daya dongkrak untuk memasukkan juga ke aset daerah Kabupaten Kuningan, insya Allah Radio Pos akan coba support terus dalam hal apapun yang penting positif untuk masyarakat di Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan betul-betul tidak hanya ekonomi yang gerak, tetapi juga SDM Kabupaten Kuningan, terus juga kesehatannya, terus juga anak muda secara spirit kita coba dorong untuk kreativitas di dunia seni dan hiburan. Mudah-mudahan Radio Kos FM ini juga bisa terus berkembang. Saya minta dukungan dan doa dan support. Kalau dikatakan hal paling berkesan adalah radio ini betul-betul bisa menjadi bagian dari jiwa secara pribadi. Apa kesannya? Kesannya adalah jaringan yang betul-betul bisa dilakukan hal yang luar biasa. Jadi artinya tidak hanya profit yang kita dapat, tetapi betul-betul bisa menjadi bagian dalam daya dongkrak untuk Kuningan, terutama kabupaten kota lahir saya sendirilah, itu bisa dijadikan sebagai ayo kita majukan bersama ini. Tetapi radio ini betul-betul mendapatkan izin lah secara legal itu luar biasa. Itu hampir Radio Kos FM pun hampir sekitar 8 tahun. Jadi betul-betul radio ini udah menjadi jati diri sendiri. Nah, sehingga saya berharap kepada teman-teman radio di Kuningan, ayo kita kembangkan dunia radio, dunia broadcasting, televisi ataupun swasta. Kuncinya adalah manajerial, betul-betul support dan juga kreatif program, dan secara ekonomi itu akan didapatkan secara otomatis. Kalau ditanya hal terberat adalah betul-betul menancapkan nama. Pertama adalah dari segi nama, dari segi program, karena radio ini harus ada berbasis riset. Jadi ketika misalkan 1,1 juta penduduk jiwa ini, harus kita riset berapa pendengar kos yang pasif dan aktif. Nanti kita akan compare data yang akhirnya kita akan coba bergabung dengan advertising di Jakarta. Nah, sehingga mereka melihat data tepat sasaran, itu yang betul-betul luar biasa. Karena radio di Jawa Barat ini kan juga tidak hanya 10-20 radio, tapi kan hampir ratusan. Nah, sehingga ketika itu sudah terbentuk, pemerintahan lokal juga kita bersinergi, dan secara produk juga ada. Ketika itu sudah berjalan, ya operasional juga radio akan masuk secara otomatis. Nah, itu dirasakan ketika kalau berbicara radio, ya BEP mungkin hampir setahun atau 2 tahun lah investasi yang dikeluarkan. Tapi sekarang radio sudah bisa hidup mandiri. Ibarat mobil sudah ada pertamax sendiri, sudah bisa hidup sendiri. Itu kurang lebih sekitar 1 atau 2 tahun lah. Gitu. Pertama, untuk anak muda di Kabupaten Kuningan, teenagers lah, usia SMA, usia SMK lulusan. Pertama, pasti secara eskalasi mereka bingung untuk jadi apa, untuk harus bagaimana. Tetapi harus dilihat bahwa dunia ini, dunia broadcasting ini sebetulnya bisa menjadi jati diri. Satu, kita bisa betul-betul cara menghadapi orang, public speaker, cara berbicara, terkait dengan hobi, bahkan untuk dunia skill musik sendiri, Kuningan ini bisa dikatakan hampir banyak. Tetapi kita akan coba, mungkin nanti dengan Kang Afan manajemen, itu coba akan membuat sebuah terobosan sehingga ayo indie-indie terkait dengan band indie Kuningan ataupun terkait dengan anak muda Kuningan,
segala usaha harus dituangkan, karena masalahnya adalah dunia ke depan itu menurut saya memang sudah saatnya. Artinya bukan hanya sekedar oh ya sudah saya lulus kuliah SMA menjadi apa, tapi itu bisa dijalankan hanya kita kembangkan sehingga akhirnya Kuningan ini bisa lebih hidup. Tidak hanya sekarang yang digenjot adalah dunia pendidikan dengan wisata, tapi juga ada sisi estetikanya. Nah, saya berharap ayo kita coba sama-sama bergerak, sama-sama belajar, karena bisa dengan presenter radio, bisa dengan dunia MC, bisa dengan skill berbicara, sehingga orang-orang di Kuningan itu lebih komunikasi dan komunikatif. Kan banyak nih terkait stand up komedi, juga terkait dengan banyak single-single yang dibuat gitu, sehingga akhirnya betul-betul bisa menjadi daya dongkrak terobosan. Minimal kita ciptakan Sule orang Kuningan, atau misalkan Noahnya orang Kuningan. Kita kan sudah ada betul-betul produsernya luar biasa, tinggal betul-betul kita olah bareng-bareng. Yang jelas Kuningan harus lebih baik secara anak muda, secara ekonomi, secara dunia pendidikan, dan hal-hal yang bisa betul-betul menjadi daya dongkrak Kabupaten Kuningan itu sendiri. Pertama, saya secara pribadi mohon doa, mohon support, dukungan, terutama secara pribadi Radio Kos bisa lebih maju dan berkembang di Kabupaten Kuningan, bahkan mungkin bisa ekspansi. Yang kedua, kita harus terus bersinergi dengan pemerintahan Kabupaten Kuningan terkait dengan program apapun. Insya Allah Radio Kos kita support. Dan untuk masyarakat secara luas dan umum, jangan sungkan untuk datang ke Radio Kos FM Kuningan. Banyak ilmu yang akan kita bagi terkait dunia broadcasting, terkait dengan dunia hiburan musik. Silahkan, pintu Radio Kos FM terlebar luas dengan alamat di Jalan Raden Dewi Sartika nomor 24 Kuningan. Saya berharap kita kompak, kita bersinergi, insya Allah Kuningan bisa akan lebih baik lah.